Halo Tanya, yuk jangan tahu lo Niko. Halo semua, ketemu lagi dengan gue, Niko. Kemarin gue sempat lempar pertanyaan di Instagram tentang ide video grammar, dan ada cukup banyak yang request tentang penggunaan kata ciu. Nah, kata ciu ini memang katanya cukup unik ya, kata sejuta makna. Kalau kalian ngecek di kamus Pleko, kalian mungkin akan nemuin lebih dari 8 penerjemahan kata ciu, dan arah artinya pun berbeda-beda. Dan itu juga mungkin kenapa teman-teman banyak yang bingung kata ciu ini gimana sih penggunaannya? Artinya apa sih? Karena itu di video ini gue akan share penggunaan dan makna kata ciu. Seperti tadi gue bilang, kata ciu ini punya banyak banget penerjemahan dalam bahasa Indonesia. Ya, kata ciu ini kata yang cukup unik. Itu dia kenapa ketika kalian ketemu kata kecil, jangan langsung fokus untuk diterjemahin ke bahasa Indonesia. Tapi fokuslah untuk ngerasain maknanya. Sense-nya kalimat ini itu pengen nyampeinnya apa sih? Nah, secara garis besar, kata ciu itu ketika diucapin pengen meninggalkan kesan segera, langsung, atau penekanan. Segera, langsung, atau penekanan. Misalnya kita lihat contoh penggunaan yang pertama. Setelah A terjadi, B langsung terjadi. Oke, setelah A terjadi, B langsung terjadi. Contohnya, 他说完了就走. 他说完了. Dia selesai ngomong, 就走. Langsung pergi. Ya, setelah A, B langsung terjadi. Setelah dia ngomong, langsung pergi. 他说完了就走. Nah, ingat, kata ciu ketika diucapkan, dia akan meninggalkan kesan segera, langsung, dan penekanan. Dan di penggunaan yang pertama ini, kesan yang mau ditimbulkan adalah segera, langsung. Dia selesai ngomong, langsung pergi. Kita lihat contoh yang kedua. 我一看就知道了. 我一看, saya begitu melihat, 就知道了, langsung tahu. Setelah A, B langsung terjadi. Setelah saya lihat, saya langsung tahu, langsung paham. 我一看就知道了. Nah, seperti dilihat di contoh yang kedua ini, untuk penggunaan ciu yang pertama, setelah A terjadi, maka B langsung terjadi, ini sering dipakai struktur kalimat I, bla bla bla, ciu, bla bla bla. Begitu sesuatu terjadi, sesuatu lainnya langsung terjadi. Berikutnya kita lihat penggunaan yang kedua. A terjadi, efeknya B terjadi. Alias, kalau A, maka B. Kita lihat contohnya. 如果你好好学习，分数就会很高。如果你好好学习, kalau kamu belajar dengan baik, 分数就会很高. Nilainya pasti tinggi. Ya, kalau A, maka B. Kalau kamu belajar dengan baik, nilainya pasti tinggi. 如果你好好学习，分数就会很高. Nah, ingat tadi, kata ciu ketika diucapkan akan meninggalkan kesan segera, langsung, dan penekanan. Dan di penggunaan yang kedua ini, dia pengen meninggalkan kesan segera atau langsung. Ketika A terjadi, B otomatis akan terjadi. Jadi kita selipin ciu di sini untuk menunjukkan bahwa kalau kamu belajar dengan baik, nilainya pasti tinggi. Ya, kalau A, maka B. Kita lihat contoh yang kedua. 如果他去，我就不去. 如果他去, kalau dia pergi,
我就不去. Saya nggak pergi. Ya, kalau A maka B. Kalau dia pergi, saya nggak pergi. Ya, otomatis kalau A terjadi, B pasti terjadi. Kalau dia pergi, otomatis gue nggak pergi. Berikutnya, 见到他了就很高兴. 见到他了就很高兴. 见到他了 setelah ketemu dia, 就很高兴 merasa senang. Ya, kalau A maka B. Kalau ketemu dia pasti merasa senang setelahnya. Setelah ketemu dia merasa senang. 见到他了就很高兴. Penggunaan 就 yang ketiga untuk memberikan penekanan pada keterangan waktu. Seolah-olah sesuatu terjadi lebih cepat dari perkiraan atau dari biasanya. Misalnya kita lihat contohnya, 我今天5点就起床了. 我今天5点就起床了. Saya hari ini jam 5 sudah bangun. Nah, kalau penerjemahan bahasa Indonesianya ya begini aja. Saya hari ini jam 5 sudah bangun. Tapi, penggunaan kata 就 ini punya makna lebih jauh yang pengen disampaikan. Seolah-olah kalimat ini pengen bilang ke kita, jam 5 udah bangun loh. Ada penekanan tambahan di kalimat ini. Itu dia kenapa dipakai kata 就. Kita coba bandingin dengan kalimat tanpa kata 就. Kita bilang, 我今天5点起床了. 我今天5点起床了. Saya hari ini bangun jam 5. Dan di kalimat tanpa kata 就 ini maknanya ya udah, that's it. Cuman pengen ngasih tahu aja, hari ini bangun jam 5. Tapi ketika kita pakai kata 就, 我今天5点就起床了. Saya hari ini jam 5 udah bangun loh. Kalian bisa ngerasain perbedaan dan makna tersembunyi yang pengen disampaikan. Kita lihat contoh yang kedua. 他15岁就结婚了. 他15岁就结婚了. Di umur 15, dia sudah menikah. Nah, kalimat ini bukan cuma sekedar pengen bilang bahwa dia itu menikahnya di umur 15. Tapi pengen menekankan bahwa di umur 15 udah menikah loh. Seolah-olah umur segitu menikah itu terlalu dini. Kita coba bandingin dengan kalimat tanpa kata 就. 他15岁结婚. Dia menikah di umur 15 tahun. Di kalimat tanpa kata 就 ini maknanya that's it. Ibaratnya ditanya, dia nikah di umur berapa sih? Oh, dia nikah di umur 15 tahun. Ya udah, cuma menyampaikan informasi aja, tanpa ada makna tambahan. Tapi ketika kita pakai kata 就, 他15岁就结婚了. Dia umur 15 udah nikah. Ada penekanan tambahan. Nah, penggunaan kata 就 yang ketiga ini untuk memberikan penekanan pada keterangan waktu, seolah-olah di jam segitu, di waktu itu, sesuatu sudah terjadi. Ini ciri khasnya biasanya ada keterangan waktu tepat sebelum kata 就. Penggunaan kata 就 yang keempat yaitu untuk memberikan penekanan. Ingat tadi, kata 就 ini pengen meninggalkan kesan segera, langsung, atau penekanan. Ya, di keempat ini adalah penekanan. Contohnya, misalnya kita bilang, 这就是我们的学校. 这就是我们的学校. Ini ya sekolah kita. Kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia ya begitu aja kalimatnya. Tapi ketika diucapin, ini iya sekolah kita. Ada penekanan khusus di kalimat itu. Seolah-olah ada orang yang sedang ngejelekin sekolah itu, padahal sekolah itu sekolah dia sendiri. 这就是我们的学校. Ini sekolah kita.
ada penekanan khusus. Nah, kita bandingin dengan kalimat tanpa kata 就. 这是我们的学校. Ini sekolah kita. That's it. Cuman ngasih tahu informasi aja. Ini sekolah kita. Tanpa ada penekanan sama sekali. Bisa ngerasain perbedaannya? Kita lihat contoh yang kedua. 你不让我吃，我就要吃。你不让我吃，我就要吃。Kamu nggak mengizinkan saya untuk makan, saya justru mau makan. Bisa ngerasain penekanannya? 你不让我吃，我就要吃。Kamu nggak mengizinkan saya makan, saya justru mau makan. Kita lihat contoh yang ketiga. 你找谁？他就在这儿呀。你找谁？他就在这儿呀。Kamu cari siapa? Dia ada di sini. Berasa penekanannya, seolah-olah ini orang udah nyari kemana-mana dan bingung, padahal orang itu ada di sini. 你找谁？他就在这儿呀。Kita coba bandingin dengan kalimat tanpa kata 就. Nah, kalau kita ilangin 就-nya, jadinya 他在这儿呀. Dia ada di sini. Kalimat ini cuma pengen nyampein, oh, orang itu ada di sini. That's it. Tanpa ada penekanan khusus. 他就在这儿呀. Dia ada di sini. Bisa ngerasain perbedaannya? Nah, penggunaan kata 就 untuk memberikan penekanan seperti ini, biasanya ketika diucapin, kata 就 itu akan ditekenin banget. Misalnya tadi gue bilang, 这就是我们的学校。这就是我们的学校。这就是我们的学校。就是 kata 就 akan sangat ditekankan. Di contoh kedua tadi gue bilang, 你不让我吃，我就要吃。你不让我吃，我就要吃。Kata 就 itu ditekankan banget. Nah, selain kata 就 dipakai untuk memberikan penekanan pada konten kalimat itu, kata 就 juga bisa dipakai untuk menekankan bahwa sesuatu hanya sedikit. Jadi ketika diterjemahin ibaratnya ada kata tambahan cuma. Misalnya, kita lihat contohnya, 他们家就有一个孩子。他们家就有一个孩子。Keluarganya hanya ada seorang anak. Kita bandingin tanpa kata 就。他们家有一个孩子。Keluarganya ada seorang anak. Nah, di kalimat kedua, ini cuma menyampaikan bahwa di keluarganya ada seorang anak. Sedangkan di kalimat pertama, pengen menyampaikan makna tambahan, seolah-olah satu orang anak itu dikit loh. Keluarganya cuma punya satu orang anak. Bisa ngerasain perbedaannya? Kita lihat contoh yang kedua. 可以借手机打电话吗？就5分钟。可以借手机打电话吗？就5分钟。Boleh pinjam handphone untuk nelpon 5 menit aja. Kalau tanpa kata 就，可以借手机吗？5分钟。Boleh pinjam handphone nggak? 5 menit. Nah, orang yang ngomong kalimat kedua ini nggak merasa bahwa 5 menit itu pendek. Sedangkan ketika kita pakai kata 就5分钟, 5 menit aja. Seolah-olah 5 menit itu pendek. Bisa nangkep makna tersembunyinya? Contoh ketiga, 就我一个人来。就我一个人来。Hanya saya yang datang. Kalau tanpa kata 就，我一个人来，
saya sendiri datang. Kalimat ini cuma ngejelasin saya seorang diri datang. Tapi kalau kita bilang 就我一个人来, hanya saya yang datang, ada penekanan tambahan. Nah, penggunaan kata 就 untuk memberikan penekanan pada konten kalimat, biasanya kata 就 ini akan dipadanin dengan beberapa kata kerja khusus. Misalnya 就在, 就有, 就要. Nah, gue rangkum sekali lagi penggunaan kata 就. Kata 就 ini ketika digunakan, pengen meninggalkan kesan bahwa sesuatu terjadi dengan segera, langsung, atau memberikan penekanan di konten kalimat itu. Ada 4 penggunaan umum untuk kata 就. Yang pertama tadi, setelah A terjadi, B langsung terjadi. Contohnya tadi, 他说完了就走. Dia selesai ngomong, langsung pergi. Penggunaan yang kedua, A terjadi, efeknya B terjadi. Contohnya tadi, 如果他去我就不去. Kalau dia pergi, gua nggak pergi. Jadi otomatis, kalau dia pergi, gua otomatis nggak pergi. Penggunaan yang ketiga, untuk memberikan penekanan pada keterangan waktu, seolah-olah sesuatu terjadi lebih cepat dari perkiraan atau dari biasanya. Misalnya tadi contohnya, 他15岁就结婚了. Dia umur 15 sudah menikah. Dan yang keempat, untuk memberikan penekanan, misalnya tadi kita bilang, 他就在这儿呀. Dia ada di sini. Sekali lagi, karena kata 就 punya banyak makna, kalian nggak bisa mendadak bikin satu kalimat, terus dikasih ke laoshi atau orang China, dan ditanya, ini bener nggak sih? Karena artinya dan penggunaannya bener atau enggak, itu tergantung dari konteks kalimatnya dan konteks situasinya. Dan sekali lagi, karena konteks itu penting dalam penggunaan kata 就, kalian harus sering-sering nonton film, nonton drama, atau hiburan-hiburan video-video bahasa Mandarin untuk bisa dengerin dan nangkep konteks penggunaan kata 就 itu seperti apa sih. Halo, sekali lagi, semoga video ini bisa membantu kalian untuk lebih memahami penggunaan kata 就. Kalau ada pertanyaan, silahkan tinggalin komen di bawah. Dan untuk laoshi lain, kalau kalian punya penjelasan kata 就 yang lebih baik, welcome juga untuk tinggalin komen di bawah, supaya teman-teman yang lagi belajar bisa makin cepat paham. Dukung terus channel ini dengan di like dan komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya channel ini makin rame. 好的，谢谢大家，下一个视频见。